Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya Bu Haji hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Ibu, seperti yang sudah Ibu bicarakan kemarin dengan saya, katanya Bu Haji Faijah hari ini akan melakukan coaching dengan Pak Adi. Betul, karena Pak Adi ngechat saya, katanya ada yang pengen diobrolkan, Bu. Oke Bu, dalam proses coaching kita mengenal adanya rubrik, yaitu pembicaraan nanti sesuai dengan alur tirta. Di antaranya itu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya. Bu Haji, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Haji nih? Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching, yaitu kompetensi mendengarkan aktif, kompetensi present atau kehadiran penuh, dan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Itu Bu. Oke, dari 3 kompetensi tersebut, Ibu Haji mana nih yang lebih spesifik yang akan dikembangkan oleh Bu Haji dalam percoachingan dengan Pak Adi Darmadi? Insya Allah saya akan mengembangkan dan mengeksplor lebih dalam tentang kemampuan saya mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot ini diharapkan sang coach bisa menemukan solusi-solusi yang sebenarnya dia itu sudah bisa merefleksikan terhadap dirinya sendiri. Seperti itu, Bu. Oke, seperti itu ya Bu Haji. Lalu indikator ketercapaiannya seperti apa ya? Indikator ketercapaiannya adalah yang pertama, ketika saya mampu mengambil entry point dari yang disampaikan oleh coach. Yang kedua, ketika si coach mampu untuk menjawab pertanyaan saya dengan lebih detail. Yang ketiga, ketika si coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Iya, Bu Haji sebagai coach membimbing dan mengarahkan coach ya Bu Iya, untuk betul. dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Iya, Bu. Oke, sepertinya akan sangat seru pembicaraan Ibu, coaching Ibu dengan Pak Adi Darmadi. Saya tunggu, yuk kita ke sana dalam pembicaraan yang akan sangat seru sekali. Iya. Terima kasih Bu Haji Faijah. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Ibu Haji Faijah, Pak Adi Darmadi. Iya, alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini? Subhanallah, luar biasa. Oke, siap. Seperti yang sudah dibicarakan oleh Bu Haji Faijah, pada hari ini Bu Haji Faijah akan mengadakan coaching dengan Pak Adi Darmadi. Betul. Ya. Untuk itu, mangga Bu, silahkan. Iya, terima kasih atas waktunya Ibu Mu'ah sebagai observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Adi, pada siang hari ini kita bisa bertemu off air ya. Setelah sebelumnya kita bercakap-cakap secara online melalui chat bahwa Pak Adi ingin mengobrolkan sesuatu dengan saya. Iya Bu. Oke, Pak Adi bagaimana kabarnya? Kabarnya saat ini oke. Oke, Ya, baik-baik saja. baik saja. Alhamdulillah. Bagaimana kegiatan kesehariannya juga baik? Aktivitas oke, tapi ada sesuatu yang perlu saya obrolkan saat ini. Oh gitu. Ya, Apa yang Bapak pengen obrolkan dengan saya? ya masalah tugas Bu ya. Iya. Masalah tugas, jadi kita mulai curhat aja dulu. Iya. Betul. Saya itu kalau melaksanakan tugas ya, sering tidak tepat waktu. Iya. Tidak tepat waktunya, biasanya kalau datang itu jam 7.30, jam 7.40 menit. Sehingga anak-anak merasa ini Bu, merasa dirugikan karena gurunya
itu setiap datang ke kelas terlalu banyak terlambatnya seperti itu. Iya. Itu Bu masalahnya. Oke. Jadi Pak Adi sebenarnya punya rasa bersalah ya. Betul. Punya rasa bersalah ketika Pak Adi datang tidak tepat waktu. Seharusnya jam 7 sudah Standby. standby di sekolah, ternyata Pak Adi datang ke sekolah jam 7.30 sampai jam 7.40. Demikian ya Pak. Betul. Jadi ada suatu pertarungan batin Ya. di hati Pak Adi. Di satu sisi Pak Adi ingin datang tepat waktu, gitu kan ya. Di satu sisi atau realitanya Pak Adi datangnya terlambat. Oke, kira-kira apa yang menyebabkan Pak Adi datang terlambat? Oke Bu, iya. Rutinitas malam Iya. saya itu kadang-kadang main sama teman sampai berlarut-larut, istilah warkop itu baru ngopi nongkrong gitu. Iya. Yang dibahas mah ya banyak sih, namanya juga orang sendiri Bu ya. Iya. Jadi sering ngopi, kadang tidak mengingat waktu, seharusnya tidur, istirahat, sampai bisa saatnya pulang itu ya pulang, bisa tidur, sampai mimpi ketemu bidadari, itu nggak bisa Bu. Iya. Karena sudah apa istilahnya tuh ya, sudah biasa kalau malam itu saya nongkrong bersama teman-teman. Jadi untuk menghilangkan kebiasaan itu rasanya susah banget. Iya. Seperti itu. Oke. Kalau boleh saya tahu Pak Adi, apakah Pak Adi itu punya insomnia? Insomnia itu suatu penyakit ya atau gangguan kesehatan, yaitu sulit tidur di waktu malam. Apakah Bapak mempunyai gangguan seperti itu ataukah tidak? Kalau menurut kesehatan saya kan yang nggak sering-sering sih Bu. Iya. Cuma saya sering cakap itu dari darah dan kesehatan lainnya. Tidak ada Bu. Oke. Iya, insomnia itu nggak ada. Cuman itu tadi tuh Bu, apa ya? Kalau masih sore diam di dalam rumah, tidak ada teman, jadi merasa kesepian, akhirnya Iya. ikut gabung dengan rekan-rekan yang lain. Apalagi kalau misalnya teman saya itu nyamperin ke rumah misalnya, nongkrong yuk katanya, saya ikut. Seperti itu. Oke, jadi Pak Adi mempunyai permasalahan, yaitu ketika malam Pak Adi tidak bisa langsung istirahat, Iya. gitu, mengakibatkan pada waktu pagi Pak Adi atau bangun kesiangan, Bangun seperti itu kesiangan, ya Pak datang ya. ke sholat terlambat. Iya. Oke Pak Adi, itu suatu hal yang manusiawi ya dialami oleh seseorang. Kita telah mempelajari modul 2.2, yaitu tentang pengelolaan diri dan manajemen diri ya Pak Adi ya. Terkait dengan hal tersebut, menurut Pak Adi apa yang bisa Pak Adi lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Iya. Pertama saya tuh yang sulitnya dulu ya, Iya. mengubah kebiasaan secara pribadi yang berubah sendiri itu sepertinya sangat sulit bagi saya, karena sudah merupakan rutinitas seperti itu, kemudian disuruh untuk merubah diri itu sangat sulit. Yang kedua, barangkali ya Bu ya, ini namanya juga curhat, alternatif yang lain itu bisa merubah sore-sore ada di rumah terus bisa istirahat. Itu kalau seandainya di rumah itu ada teman
teman dalam pengertian teman bercakap, Mm-mm. teman saling apa namanya ya seperti ini, Oh, iya. curhat gitu. Nah, maka kemungkinan besarnya itu ya ada di rumah. Oke. Nah, seperti yang sekarang dialami kan, kenapa saya itu diajak memang ikut aja karena untuk menutupi kesepian Oke. seperti itu. Jadi kalau misalnya di rumah ada teman, ada siapa gitu di Iya. rumah yang bisa menemani lah, bisa menemani suasana yang sunyi, maka bisa dipastikan saya itu berada di rumah. Oke. Itu kan ya identifikasi masalah kita itu gitu. Lalu saya ingin menggali lebih lanjut tentang kira-kira rencana Bapak untuk mengatasi hal tersebut, dalam artian Bapak sudah berhasil nih mengidentifikasi bahwa saya nih datang terlambat karena A, B, dan C gitu kan ya. Itu identifikasi masalahnya. Lalu rencana Bapak nih untuk mengatasi hal tersebut kira-kira apa, Pak? Ya, sebagaimana yang sudah terpikirkan Bu ya. Iya. Yang terpikirkan itu kalau misalnya saya itu apa ya istilahnya itu punya istri lah, punya teman di rumah, kayaknya dalam pikiran tuh masih apa ya, masih jauh, masih berat atau masih gimana gitu ya. Nah, terus paling juga alternatifnya itu ya saya tinggal merubah diri. Biasanya kalau pribadi saya itu biasanya ketika marah, ketika error itu mendatangi guru. Mendatangi guru apa ya? Spiritual. Bukan Bu. Semacam kalau di sekolah mah kayak bimbingan konseling. Oh, Tapi gitu. saya punya guru pribadi lah. Oh, iya. Punya seseorang yang sudah dianggap oleh saya itu sebagai guru Iya. yang bisa melindungi dari sisi apa istilahnya itu ya, ketenangan. Oh, iya. Supaya jiwa saya itu tenang. Biasanya saat kalau sudah error datang ke seseorang yang saya maksud tersebut, kemudian disuruh beberapa hari di situ tinggal Tertira gitu ya. bersama guru saya itu untuk menstabilisir gitu. supaya tenang lah. Seperti itu. Paling juga ya alternatifnya seperti itu. Oke. Ya. Gini ya Pak, kita di modul 2.2 kita sudah belajar tentang bagaimana kita menstabilisasi pengelolaan diri kita melalui mindfulness tentunya. Jadi bagaimana seseorang itu bisa mengelola dirinya, menghipnosis dirinya secara pribadi supaya mengupgrade dirinya tentunya lebih baik. Pak Adi tadi sudah bagus sekali bagaimana Pak Adi mencari solusi akan apa, tindakan apa yang Pak Adi lakukan ketika mengalami suatu permasalahan. Itu sungguh luar biasa Pak Adi. Pak Adi bisa merefleksikan diri, bisa mengenali diri Pak Adi sehingga Pak Adi bisa jauh lebih baik gitu. Kalau boleh saya menggali lebih lanjut, kira-kira Pak Adi sekarang ada di skala berapa? Kalau saya mempunyai skala 1 sampai 10, Pak Adi di dalam pengelolaan diri Pak Adi ada di skala berapa? Ya sudah ada. Ya, ingin berubah sudah ada. Tinggal pelaksanaannya saja. Insyaallah dalam hal ini posisi saya ya di angka 8. Bagus sekali. Tinggal beberapa langkah kan. Lagi kan ke angka ke-10-nya. Iya. Seperti itu kira. Berarti tinggal 2 step lagi Ya. ya Pak Adi ya. 2 tahapan lagi. Iya. Saya percaya Pak Adi mampu untuk mencapai hal tersebut sehingga ketercapaian Pak Adi bisa stabilitas emosionalnya baik, bisa
bertahan di rumah gitu ya, entah itu mungkin yang Pak Adi bisa lakukan, menyiapkan pembelajaran untuk besok dan lain sebagainya. Menurut Pak Adi, kira-kira dalam waktu dekat ya, hal apa yang bisa Pak Adi lakukan untuk pengelolaan manajemen diri Pak Adi bisa diam di rumah gitu, yang nggak begadang ya Pak Adi, yang nggak nongkrong gitu, kongkow di kafe-kafe gitu ya, supaya besoknya bisa tepat waktu datang sekolah. Kira-kira kapan Pak Adi akan memulai rencana untuk perbaikan ke depan? Sebetulnya di malam tadi, di tanggal 1 bulan Ramadan lah istilahnya, Iya. saya sudah menghubungi beliau ada di rumahnya. Mungkin saya itu besok malam, sekolah kan masuknya Hari Senin. Nah, berarti ada berapa? Tinggal 3 sampai 4 hari ke depan itu mungkin saya posisi bersama guru saya, supaya bisa ya menenangkan jiwa saya. Nah, sehingga diperkirakan begitu sekolah sudah masuk, kita posisi sudah oke. Berarti kita berharap semoga ini menjadi titik balik ya, titik balik Pak Adi agar bisa turning back, menjadi Pak Adi yang rajin, Pak Adi yang datang tepat waktu ya, dan Pak Adi yang mempunyai stabilitas emosional yang bagus tentunya. Oke Pak Adi, terima kasih telah mempercayai saya untuk menjadi teman obrolan Pak Adi. Itu suatu hal yang kebanggaan bagi saya bisa menemani Pak Adi ngobrol. Tapi saya nggak ada kopinya ya Pak ya, karena sekarang bulan puasa ya. Oke. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita yang mungkin cukup panjang ini? Yang saya dapatkan pertama ada kalimat luar biasa. Karena apa? Setiap unek-unek itu kalau tidak dicurhatkan ke orang lain, itu mengembang akan menjadi bisul. Oh gitu ya. Betul. Jadi yang saya dapatkan itu pertama telah terasa ringan Bu. Ya, terasa ringan bebannya dari pikiran. Terus juga kalau sudah ringan itu mudah sekali untuk mendapatkan solusi. Itu yang saya harapkan adanya curhat seperti ini. Terus yang kedua yang saya dapatkan itu adalah jalan keluar dari masalah tadi. Jadi dari bincang-bincang sampai Bu Haji, ternyata seperti itu solusinya. Insya Allah saya akan berubah menjadi yang lebih baik lagi dari sekarang. Oke. Saya menunggu aksi nyata Pak Adi di minggu-minggu depan, dan saya juga sangat mengharapkan Pak Adi ngechat saya lagi. Oke, siap. Ya, bagaimana perkembangan atau tindak lanjut dari obrolan kita kali ini. Terima kasih Pak Adi, selamat bermetamorfosis menjadi Pak Adi yang lebih disiplin, Pak Adi yang lebih oke lagi, dan tentunya lebih prima ya Pak Adi ya. Terima kasih. Saya memohon maaf banyak sekali kekurangan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji Paija dan Pak Adi sudah melakukan proses coaching. Seru sekali ya Bu ya. Seru banget. Iya. Nah, dari proses coaching tadi saya melihat dan mendengar Bu Haji sebagai coach itu sudah mampu melakukan penggalian, bahwa tadi di awal Ibu sudah Bu bilang tadi penggalian pertanyaan yang berbobot ya Bu. Dan itu sudah terlihat ketika Bu Haji tadi
mengemukakan beberapa pertanyaan yang mampu menggali nilai bahwa Pak Adi ini mampu menjawab dengan rileks, tenang dan santai gitu. Itu terlihat kemampuan Bu Haji pada potensinya sebagai coach, dan Pak Adi juga sebagai coach terlihat sangat rileks dan santai ketika mengemukakan masalah yang dihadapinya. Oke Bu. Kemudian ada nih beberapa pertanyaan. Apa nih indikator ketercapaian pengembangan yang ingin dicapai? Ya, di rencana awal di pra observasi saya mengungkapkan bahwa yang saya ingin kembangkan adalah kemampuan saya sebagai coach di kompetensi penggalian pertanyaan berbobot. Indikatornya yaitu terlihat ketika nomor 1, saya mampu menggali atau mengeksplor titik-titik atau poin-poin, entry point atau keyword yang disampaikan oleh coach sehingga saya bisa mengeksplornya lebih lanjut. Yang kedua yaitu bagaimana coach secara terbuka gitu ya, mengungkapkan unek-uneknya yang sedang beliau hadapi, dan saya mampu menggiring beliau untuk mencari solusinya. Iya, betul sekali. Lihat kemampuan seorang Bu Haji Supaija sebagai coach ya Bu ya. Ya, terima kasih. Kemudian indikator apa yang sudah dicapai pada saat Pak Adi melakukan coaching dan Bu Haji? Iya, yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh ya, dimana kehadiran penuh itu saya menghadirkan diri saya sepenuhnya, pikiran saya gitu kan ya, terus hati saya, badan saya di sini gitu. Bukan berarti saya ada di depan Pak Adi ternyata saya memikirkan yang lain yang ada di luar gitu. Jadi saya menghadirkan diri saya di sini ya Pak Adi ya, hati saya di sini, jiwa saya di sini, badan saya juga di sini bersama Pak Adi. Saya sepenuhnya bersama Pak Adi. Itu untuk present. Untuk menyimak, saya mendengarkan apa yang diutarakan coach secara baik, dan saya juga dari mendengarkan proses kehadiran penuh dan mendengarkan atau menyimak dengan aktif itu, sehingga saya mampu menggali pertanyaan-pertanyaan yang menjadi entry point dari solusi tersebut. Iya Bu Haji, jadi fokus pada coaching yang dilakukan dengan Pak Adi ya Bu, sepenuhnya jiwa dan raga ada di sini. Iya Bu Haji. Kemudian kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan nantinya Bu Haji? Iya. Saya ingin mengembangkan lebih lanjut yaitu kemampuan di mendengarkan aktif, di mana dengan mendengarkan aktif ini diharapkan mampu memfasilitasi seorang coach menjadi supervisor akademik yang baik gitu. Jadi dengan mendengarkan secara aktif diharapkan bisa menggali kemampuan untuk mengeksplor kemampuan coach dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Iya, jadi memfasilitasi seorang coach untuk menjadi supervisor yang lebih baik ya Bu ya. Iya, sebuah tujuan yang sangat mulia. Terima kasih. Seru sekali pembicaraan kita hari ini Bu Haji, Pak Adi. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kita ketemu lagi lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.